Hmm? Hangat, hangat, hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wa'allimna ma yanfa'una wa'anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman a'rada 'an dhikrika wa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa adkhilna fi ibadika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Begitu pula kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf, suara belum terlalu pulih seperti semula. Oleh karenanya perjalanan saya ke Singapura, Malaysia saya tunda dulu. Tak bisa, tidak maksimal. Ada permintaan jamaah untuk subuh ini kita membahas peristiwa Isra Mi'raj dengan pendekatan pemikiran sufistik. Saya lupa kalau itu pernah diminta sebelumnya, nanti lagi saya peristiwa Isra dan Mi'raj ada serangkaian antara perjalanan dan Mi'raj. Orang selalu memahami Isra Mi'raj itu yang ada di surah Al-Isra. Di suratul Isra itu hanya membicarakan Isra'nya, tapi tidak dibicarakan di situ Mi'rajnya. Dua peristiwa yang harus dipahami. Jadi di suratul Isra itu hanya dibicarakan menyangkut perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina. Tapi Mi'rajnya itu ada di surah An-Najm, suratul Najm.
Ada situ peristiwa-peristiwa Mi'raj yang banyak diceritakan. Nah, mari kita lihat dulu ayat yang bercerita tentang Isra. Subhanalladzi asra. Jadi Isra itu dari kata asra. Asra itu bermakna memperjalankan, bukan berjalan. Kalau berjalan sara, tapi memperjalankan itu adalah asra. Jadi kalau begitu bukan kekuatan Muhammad yang bekerja di situ, karena Muhammad hanya diperjalankan. Kalau kekuatan Muhammad nggak bisa, bagaimana kira-kira perjalanannya? Di dalam sebuah hadis itu dari Mekah ke Palestina dan kembali, bahkan Isra baru kembali lagi, tempat tidurnya Rasulullah masih hangat. Masih hangat. Itu kan biasa kalau kita baring, itu tempat tidur kita kan hangat. Itu tempat tidur masih hangat, Rasulullah telah kembali. Tidak perlu heran, karena memang asra. Kekuatan Allah yang bekerja. Kekuatan Allah yang bekerja. Asra, bukan Muhammad yang diperjalankan. Kalau ilmu bahasanya ini namanya fi'il madi mazidun bi harfin wahidin. Bermakna dia memperjalankan. Nah, kita diwanti-wanti oleh Allah untuk tidak berpikir macam-macam terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Maka Allah menggunakan subhana. Apa artinya subhana? Maha suci Allah. Maha suci dari apa? Maha suci Allah dari apa yang Anda pikirkan tentang perjalanan Isra Mi'raj. Maha suci. Masih mending kalau Isra'nya. Tapi kalau Mi'rajnya, kita menghadirkan pemikiran kita di situ, jangan-jangan kita terjebak dalam kemusyrikan. Makanya Allah mewanti-wanti kita sedari awal. Subhanallazi asra. Maha suci Allah. Artinya apa? Tidak seperti apa yang Anda pikirkan perbuatanku ini dalam Isra dan Mi'raj. Kita juga mau mengatakan bahwa tentu secara singkat saja kita mau sampaikan, sebenarnya dua peristiwa ini, Isra dan Mi'raj, ini miniatur kehidupan manusia. Miniatur kehidupan manusia. Baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Ini miniaturnya kehidupan kita di situ. Kenapa kita mengatakan miniaturnya? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini tergambar dalam Isra dan Mi'raj. Bagaimana akibat orang yang memiliki kezaliman? Bagaimana gambaran orang yang memiliki keteguhan iman? Semua tergambar di situ. Di Isra ada peristiwa dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwa seketika Rasulullah SAW masih dalam Isra ini mencium bau-bauan yang sungguh sangat wangi, harum. Ditanyalah Jibril, bau apa ini? Jibril mengatakan, inilah
bau minyaknya imasita yang dipakai menggoreng dia. Ini dua bentuk kekejaman di sini yang tergambar, dan satu bentuk kemenangan. Kekejamannya Fir'aun yang menggoreng dalam minyak yang mendidih Masita, anaknya dan suaminya. Kemenangannya di mana? Kemenangannya Imasita mempertahankan keimanannya. Ini miniatur kehidupan ini. Ini konsekuensi kehidupan terdapat dalam Israel banyak sekali. Tapi kita cukup angkat beberapa saja masalah. Keangkuhannya Fir'aun dan ketegarannya Masita, dua hal yang berlawanan. Ini hanya gara-gara jatuh sisir Masita sewaktu dia menyisir anak istana. Apa ucapannya Masita? La ilaha illallah. Jatuh sisir. Heran, ini orang yang disisir ini heran. Apa yang kau maksud dengan la ilaha illallah? Ya, la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain daripada Allah. Terjadi dialognya orang yang disisir pengikutnya Fir'aun. Adakah Tuhan yang kau sembah selain daripada Fir'aun? Bila iya, la ilaha illallah. Kalau kau tidak ubah bicaramu itu, saya lapor ke kau ke Fir'aun. Dan silahkan, saya tidak akan mengubah prinsip saya itu. Wah, ini orang keteguhan menghadapi kehidupan ini seperti inilah Masita. Perempuan tukang sisirnya Fir'aun itu. Tukang sisirnya orang-orang istana. Dipanggillah Masita. Betulkah kau berkata begitu, Masita? Iya, saya berkata begitu. Siapa itu la ilaha illallah? Ya tiada Tuhan selain Allah. Tuhanku dan Tuhanmu. Ini tegas ini Masita. Kalau kau tidak ubah pembicaraan prinsipmu itu, saya masukkan kamu dalam tembaga besar dan saya goreng kamu bersama dengan. Silahkan. Tidak ada gentar. Tidak ada gentar. Ini wujud hati yang dipenuhi dengan zikir. Ini wujud hati yang dipenuhi dengan tidak ada goyah. Akhirnya yang pertama diturunkan di minyak mendidih itu bukan Masita. Karena memang permintaannya Masita. Dia bilang, tolong anakku dulu dikasih masuk di situ. Karena jangan sampai saya sudah dibawa, anak saya lari. Kalau saya tidak akan mungkin lari. Anakku dulu kasih masuk. Berteriaklah anaknya Masita, wahai ibu bapakku, turunlah di sini. Kita dalam posisi kebenaran. Dua-duanya turun. Dan inilah minyaknya, inilah yang kau cium Muhammad, yang penuh dengan keharuman kewangian. Coba, berkahnya orang-orang yang memiliki keteguhan iman. Minyaknya saja menjadi wangi. Bagaimana dirinya itu? Seperti apa di sisi Allah? Minyaknya saja. Tapi ini kan banyak orang menyampingkan persoalan-persoalan ini. Susah memiliki keteguhan iman seperti itu. Kenapa? Terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang menjanjikan, yang sementara, yang gampang mengubah iman kita.
panjang kisah yang ditemukan oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Nah, di dalam peristiwa Isra dan Isra'nya ini sampai di Palestina, Rasulullah SAW sebelum Mi'raj dia salat dulu di Baitul Maqdis itu. Nah, di waktu salat siapa yang memimpin salat pada saat itu? Rasulullah. Dan ikut salat seluruh nabi yang telah mendahului dan para malaikat. Mungkin kita berkata, bagaimana mau ikut salat yang sudah wafat? Itulah yang sering saya katakan, bahwa mati tidak boleh diartikan tidak ada. Semua pada berjejer nabi. Semua pada berjejer nabi untuk menjadi diimami siapa? Maka Jibril mengambil tangan Rasulullah. Coba lihat ketawaduan Rasulullah SAW. Tidak kajili-jili langsung nak jadi imam. Nanti Jibril tarik tangan Rasulullah untuk menjadi imam salat pada saat itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang betul-betul dikatakan, kami menurunkan ayat-ayatku kepadamu Muhammad. Apa artinya menurunkan? Menampakkan sifat-sifat kemuliaan Allah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsep at-tajalli namanya. Bermanifest sifat-sifat kemuliaan Allah pada diri, pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu kita heran. Kenapa bisa pada perjalanan seperti itu kencangnya? Berapa kilometer per jam itu? Tidak sama. Bayangkan saja, seandainya ada yang pernah mengukur berapa lamanya itu tempat tidur bisa dingin. Kalau sudah kita tempat tidur di situ, itu belum dingin sudah kembali Rasulullah situ. Kalau mau dihitung-hitung peristiwa-peristiwa yang terjadi baru sampai ke Palestina itu tidak cukup. Tidak cukup. Mana pada saat mau berangkat saja sudah dihalangi oleh Ifrit. Sudah dihalangi oleh Ifrit. Siapa itu Ifrit? Rajanya setan. Ifrit itu rajanya setan itu. Dan ini kenapa raja? Karena yang mau digoda ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mempan. Tidak mempan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikawal dengan malaikat Jibril. Manusia ini tidak ada satupun manusia yang tidak ada karinnya. Itu karin artinya penyerta. Penyerta. Kita tidak ada karin kita, ada penyerta kita itu. Dalam Al-Quran dijelaskan itu. Istilahnya karin. Kalau bahasa Bugis itu kafwena. Karinnya. Sewaktu menyertakan itu Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Apakah Rasulullah juga memiliki qarin? Iya, saya memiliki qarin. Tapi qarin saya mampu menundukkannya sesuai dengan agama Islam. Kita tidak tahu apakah qarin kita ini mampu kita tundukkan atau tidak. Nah, Rasulullah SAW senantiasa dikawal dengan malaikat-malaikat itu. Nah, memang qarin itu kata Rasulullah boleh jadi dari malaikat, boleh jadi dari jin.
Jadi jangan keheran kalau ada orang yang mampu melakukan yang di luar nalar kita, dan itu baik, itu karinnya yang bekerja. Ada informasi-informasi dari karinnya. Jadi kalau karinnya itu iblis yang banyak dominan bekerja, maka informasi jahat yang banyak muncul. Tapi kalau karinnya yang bekerja itu adalah malaikat, maka informasi positif yang banyak muncul. Dan inilah yang membentuk kepribadian kita. Jadi perjalanan Rasulullah SAW dikawal dengan karinnya, tapi malaikat. Jadi kembali lagi bahwa jangan pernah menghayal terhadap bagaimana model perjalanan Rasulullah. Subhana, tidak seperti yang engkau pikirkan. Artinya ini di luar nalar manusia. Yang bisa menerimanya kalau begitu adalah keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini miniatur kehidupan, miniatur kehidupan. Oh, itu banyak peristiwa-peristiwa itu, seperti waktu Munai, yang aneh-aneh ini sampai sekarang masih aneh itu. Suatu Nabi mau naik Mi'raj, mau berangkat, itu batu mau ikut. Dan itu maksud batu itu masih ada di Palestina. Masih ada di Palestina. Terangkat itu batu setinggi manusia bisa lewat di bawahnya. Saya pernah di situ. Saya pernah di situ. Sekarang sudah tidak ada lagi itu, karena dia tembok. Tembok orang takut kalau itu batu jatuh. Ini peristiwa alam, tapi ini menakjubkan. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Kenapa batu mau ikut bermi'raj bersama Rasulullah? Malaikat mengatakan, Muhammad, tuh Muhammad, kasih tahu itu batu, jangan ikut. Ini semua ada riwayatnya itu, ada hadisnya. Batu mau ikut, kata malaikat. Jibril mengatakan, Muhammad, sampaikan ke batu itu jangan ikut. Maka ia berhenti sampai di situ. Makanya tingginya itu setinggi manusia lewat di bawahnya. Tapi sekarang ditembok karena takut jatuh. Tapi saya pernah lewat di situ. Alhamdulillah pernah ada bekas tangan di situ. Nah, apa maknanya ini? Maknanya ini perjalanan rohania, kita harus tinggalkan perjalanan fisik dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua apa yang dilihat oleh Rasulullah dalam mi'rajnya itu tidak boleh ada kebohongan. Disebutkan dalam surah An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang disampaikan oleh Muhammad adalah semua wahyu, bukan atas dasar nafsunya. Baru dikatakan di ayat di surah An-Najm ini, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nurani ini tidak pernah bohong terhadap apa yang disaksikan. Jadi perjalanan Rasulullah dalam mi'rajnya itu tidak ada kebohongan. Dijamin oleh Allah, maka sabal fuadu mara'a. Nah, inilah yang sering saya istilahkan kesadaran ilahiyah. Karena memang kita memiliki banyak kesadaran. Ada kesadaran ilahiyah, ada kesadaran malaikat, ada kesadaran rasional, ada kesadaran insani, ada kesadaran setani.
Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mencapai tingkat khatirun ilahi, kesadaran ilahi yang banyak bekerja dalam diri kita. Kesadaran apa yang banyak bekerja dalam diri kita? Kesadaran malaikat, atau kesadaran akal, atau kesadaran ego, atau kesadaran keburukan? Semua ini ada dalam diri manusia itu, kesadaran-kesadaran ini. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanifestasikan kesadaran ilahiyahnya. Kesadaran ilahiyah adalah kesadaran yang tidak pernah mau lepas dari wilayah Allah. Maka sabal fuadu marah. Dikatakan lagi, apa tumaruna alama yara? Jangan kau debat Muhammad terhadap apa yang dia lihat. Benar itu? Apa tumaruna alama yara? Karena kisah tentang adanya orang yang mendebat Rasulullah terhadap apa yang dilihat itu terjadi ketika Rasulullah sehabis Isra Mi'raj duduk di depan rumah di teras. Lewatlah Abu Jahal seolah-olah mengejek-ejek. Kan Rasulullah memikirkan apa peristiwa yang dialami semalam. Kata Abu Jahal, agak tuh kareba Muhammad, kayak mengejek-ejek. Agak tuh kareba, barangkali itu peristiwa. Ya. Rasulullah mengatakan, iya, saya tadi malam Isra dan Mi'raj. Langsung Abu Jahal itu membantah. Baru sabu ini kau sudah kembali. Tidak masuk akal Muhammad. Kau itu manusia pembohong. Sekarang saya mau umumkan ini kepada masyarakat Arab semuanya. Apa Anda berani mempertanggungjawabkan itu? Saya mau kumpulkan semua kafilah-kafilah. Muhammad katakan, iya silakan. Kita mau kata, berarti panitia Isra Mi'raj pertama adalah Abu Jahal. Itu peristiwa panitia pertamanya Isra Mi'raj adalah Abu Jahal. Karena dialah yang mengumpulkan manusia supaya Muhammad menyampaikan itu. Jadi bid'ah itu. Tidak dikumpulkan, maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peristiwa itu. Maka terbagilah manusia pada saat itu. Ada yang membenarkan, ada yang ragu, dan ada yang mengingkari. Satu-satu yang membenarkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada kemanakannya omnya Rasulullah, tunjuk langsung Muhammad, kau termasuk manusia pembohong. Tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Tidak mungkin hal itu terjadi. Maka Abu Bakar membantah itu. Sejahat-jahatnya ungkapan yang kau ucapkan, muta'im namanya. Sejahat-jahat ungkapan yang kau sampaikan, muta'im, inilah hari ini kau melihat Muhammad sebagai pembohong. Saya, seandainya Muhammad menceritakan semua yang ada di langit dan bumi, bahkan di luar itu, saya percaya. Makanya Rasulullah menyebut Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan peristiwa-peristiwa seperti itu. Disitulah munculnya gelar Abu Bakar As-Siddiq itu. Seandainya Muhammad menceritakan segala yang ada di dalam kehidupan ini, itu pun saya percaya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, seandainya ditimbang imannya Abu Bakar ditambah dengan iman-imam kalian,
jauh lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Maka dikala Siddiq. Nah, itu banyaknya yang membantah. Makanya ayat mengatakan, apa tumaruna ala ma yara? Kenapa kamu membantah apa yang Allah Muhammad lihat? Walakad ra'ahu. Ya, sumpah Allah ini. Walakad 2 kali. Lamu taukid namanya. Kada taukid juga. Sungguh benar-benar ra'ahu Muhammad melihatnya. Walakad ra'ahu nasratan ukhra. Dalam satu tempat yang lain. Di mana itu? Inda sidratil muntaha. Apa itu sidratul muntaha? Sidratul muntaha itu kalau kita mau mengambil secara literal dulu, sidratul muntaha itu adalah puncak kesadaran manusia. Puncak kesadaran. Al-muntaha itu adalah penghabisan. Penghabisan al-muntaha. Sidra artinya kesadaran. Kita terjemahkan kesadaran itu kenapa? Karena sidra itu artinya ketidakmampuan lagi berpikir. Bukan lagi daya berpikir yang bekerja. Ketidakmampuan lagi berpikir. Puncak ketidakmampuan berpikir. Itu namanya sidratul muntaha. Karena yang ada adalah al-hadratul qudasiyah. Hadratul qudasiyah, kehadiran yang maha suci. Nah, apakah dalam kehidupan kita ini selalu kita menghadirkan sidratul muntaha ini? Jangan selalu membayangkan sidratul muntaha ada di atas tempatnya Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Maksudnya apa itu? Kita dituntut untuk senantiasa menghadirkan sidratul muntaha dalam kehidupan kita. Ketidakmampuan lagi nalar bekerja, ujungnya itu adalah puncak kesadaran manusia. Sidratul muntaha. Orang yang sudah berada pada sidratul muntaha itu namanya al-hadratul qudasiyah. Kalau bahasa Bugisnya ini onrong asirun tu kengin nama paci. Itu al-hadratul qudasiyah. Di mana itu? Itu yang selanjutnya. Kalau kita mau membaca sepintas, kita mengatakan bahwa seolah-olah Allah ada di atas. Karena Muhammad naik ke atas. Di sini Allah mengatakan subhana, perbaiki cara berpikirmu. Jangan-jangan terjebak dalam kemusyrikan. Kalau itu pertimbangan, itu alasan bahwa Muhammad naik ke langit di atas, sehingga dikatakan Allah ada di langit. Jadi kenapa kita tidak berpikir kalau juga begitu? Nabi Musa waktu pergi ke Tur Sinai, di mana Allah? Di Tur Sinai. Kenapa tidak berpikir juga kemana Ibrahim pada waktu dari Irak menuju ke Palestina? Dia katakan, inni zahibun ila rabbi. Saya ini berjalan menuju Tuhanku. Berarti Tuhannya ada di Palestina. Kenapa cuma kita mau menafsirkan seperti itu? Bahwa Allah ada di atas. Ini bahayanya akidah seperti ini. Allah maha suci dari tempat. Karena saya mau mengulangi lagi pernyataan saya. Kalau kita mengukur Allah dengan tempat, maka pasti banyak tempat kita lalai terhadap Allah.
Di mana buktinya? Kalau kita mengukur bahwa saya berada di dalam masjid ini, pusat kesadaranku terhadap Allah, menganggap ada Allah, berarti kita mengingkari adanya Allah di luar sana. Ini bahayanya kalau hanya mengukur Allah dengan tempat. Maha suci Allah dari tempat. Maha suci Allah dari waktu, tidak bisa. Maha suci Allah dari keadaan. Kenapa Muhammad naik ke atas? Ya, di situ tempat yang ditunjuk oleh Allah, bahwa di sinilah kau terima salat. Kenapa Musa pergi ke Tur Sinai? Karena di situ ditunjuk oleh Allah, pergi ke situ kau Musa. Kenapa? Kenapa Allah menunjuk kepada Ibrahim ke Palestina? Karena di situ yang ditunjuk oleh Allah ke Palestina. Di sinilah perlunya kita memahami bahwa sekalipun Allah menyebutkan berbagai macam tempat tentang keberadaannya, tapi akidah kita tidak bisa terikat dengan tempat, tidak bisa terikat dengan waktu, tidak bisa terikat dengan keadaan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dikatakan Sidratul Muntaha. Memang peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ banyak sekali. Makanya itu sewaktu Rasulullah berada pada tempat itu, dia katakan at-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatulillah. Salam penghormatan kepada Zat yang maha hidup, yang maha berberkat. Lillah at-tahiyyat. Jadi kita tetap at-tahiyyatul mubarakat itu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatulillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera wahai nabi yang datang ke sini. Tapi kembali lagi harus melepaskan keyakinan kita. Jangan pernah membayangkan Allah berhadapan-hadapan dengan Muhammad dalam berdialog. Tidak boleh. Karena kalau membayangkan seperti itu lagi, memposisikan lagi Allah pada satu tempat. Allah kembali lagi, subhanallah, maha suci Allah dari apa yang engkau pikirkan itu. Dan memang memungkinkan kita berpikir seperti itu karena terjadi dialog. Karena mendengar seperti itu, dialog antara Allah dengan Muhammad dalam persoalan sapaan-sapaan kehormatan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Malaikat, jangan cuma Muhammad ya Allah, hamba-hambamu juga yang saleh ucapkan assalamu alayna wa ala ibadikas shalihin. Tahiyat itu terjadi dialog seperti itu, mengangkat derajatnya orang-orang saleh. Jangan kepada hanya Muhammad salam penghormatanmu ya Allah, tapi kepada kami juga dan kepada hamba-hambamu yang saleh. Jadi rajin-rajin kita tahiyat. Doanya Jibril itu. Jadi saat tahiyat itu terbagi tiga. Tahiyat pertama itu penghormatannya Muhammad kepada Allah. Yang kedua, sambutannya Allah terhadap Muhammad. Yang ketiga, doanya Jibril. Doanya Jibril terhadap yang orang-orang saleh. As-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatulillah. Itu ucap sapaan penghormatannya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera bagi nabi yang datang. Itu sapaan penghormatannya Allah, sambutannya. Malaikat mengatakan assalamu alayna
wa ala ibadikas shalihin. Baru kita tutup salawat. Tetapi yang sangat urgen di sini, ini tolong diikat hati kita di kata-kata subhana itu. Jangan kita terjebak dengan waktu, jangan terjebak dengan keadaan, dan jangan terjebak dengan tempat. Karena Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ini kan banyak orang yang mensalah-salahkan orang tasawuf. Termasuk itu Zulkarnain. Siapa namanya itu? Sanusi itu. Saya dengar ceramahnya itu di radio. Seperti pemahamannya orang-orang tasawuf. Bahwa di takwil itu lebih parah lagi. Mengatakan Allah ada di aras dengan dalilnya itu bahwa ada seorang budak perempuan ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Budak perempuan itu menjawab, "Fis sama," di langit. Apa kata hadis itu selanjutnya? "Siapa saya?" "Engkau adalah Rasulullah." "Oh, kalau begitu merdekakan ini budak ini karena dia sudah Islam." Alasan mereka katakan fis sama'i, pertanyaannya, samakah langit dengan aras? Beda. Oh, kalau begitu jawaban si budak ini sudah meyakini adanya Allah. Sudah meyakini adanya Allah. Maka dimerdekakan. Mana yang kita mau percaya? Si budak ini atau Nabi? Nabi Ibrahim apa berkata? "Inni zahibun ila Rabbi." Sesungguhnya saya ini berjalan menuju Tuhanku. Saya berjalan menuju ke Palestina. Si budak mengatakan Allah fis sama, ada di langit. Musa mengatakan saya pergi ke Turi Sinai. Yang mana kita mau percaya? Nabi atau ini budak ini? Hadis ini sahih, tapi cara memahami yang perlu kita kembangkan supaya kita tidak terjebak dalam persoalan tauhid, mengesahkan Allah. Ini indah sidratil muntaha, indah jannatul ma'wa. Isjagasal sidratul ma'yagsha. Pusat kesadaran, puncak kesadaran ini kalau mampu mewujud dalam kehidupan seseorang, itulah surga. Indah pada sidratul muntaha itu, haknya itu dhamir hak kembali kepada as-sidratul muntaha. Indah di sisi sidratul muntaha itu jannatul ma'wa, surga tempat kembalinya manusia. Jadi kalau begitu, untuk sampai kepada surga, yang harus bekerja adalah kesadaran ilahi, sidratul muntaha ini. Memang digambarkan itu sidratul muntaha itu seperti ini bentuknya, seperti ini bentuknya. Itu namanya memfisikkan. Dan itu hanya itu yang mampu kita lakukan. Sama dengan Allah menyampaikan, memberitakan tentang dirinya angka, tapi tidak boleh kita terpaku di angka itu. Allah memperkenalkan dirinya tempat, tapi tidak boleh kita terpaku dengan tempat itu. Apa contohnya? Qul huwallahu ahad. Allah memperkenalkan dirinya dengan bilangan. Apakah memang Allah terbilang? Maha suci Allah dari bilangan. Tapi tidak ada jalan, tidak ada bahasa lain yang bisa dipakai untuk memperkenalkan kecuali bahasa manusia. Bahasa yang sering dipakai oleh manusia. Nah, kita tidak boleh terpaku berhenti di situ. Karena kita
dituntun oleh kata-kata subhana, maha suci Allah dari tempat, maha suci Allah dari bilangan. Karena kalau satu itu masih bisa dibagi 8. Ini namanya angka yang tak berbilang. Angka yang tak berbilang. Itulah yang saya sering sampaikan, bahwa sebenarnya berbicara tentang zat Allah tidak ada bunyinya, tidak ada hurufnya, tidak ada angkanya. Mau dibilang apa? Tapi tidak mungkin kita tidak menyampaikan seperti itu. Karena apa yang menjadi jalan yang kita perlu untuk sampai ke ujung. Allah menceritakan dirinya tentang saya dekat hambaku, lebih dekat daripada urat lehernya. Ini berbicara lagi dengan tempat. Jadi kalau bicara tempat, di mana tempat yang lebih dekat itu? Inilah yang saya sering ilustrasikan. Saya sering ilustrasikan kedekatan Allah terhadap hambanya adalah kedekatan yang tak berjarak. Tidak bisa diukur dengan jarak. Tetapi ia meliputi segala-galanya. Ibaratnya kedekatan antara huruf dengan tinta. Ilustrasinya begitu. Mau kemana huruf itu pasti tersentuh dengan tinta. Kedekatan antara ombak dengan air. Kedekatan seperti itu. Ini kedekatan yang tak berjarak. Tapi jangan mempersamakan. Karena masuk di kategori panteisme. Panteisme. Oh tidak. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, makanan abdu an yakuna rabban, wa makanan rabbu an yakuna abdan. Tidak mungkin seorang hamba menjadi Tuhan, dan tidak mungkin Tuhan menjadi seorang hamba. Oh kalau begitu, hilangkan ini hamba-hamba ini sebab mewujudlah, bermanifestlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu menjadi keyakinan seseorang, mau lari kemana, mau melakukan sebuah kesalahan, tidak mungkin. Di mana mau bersembunyi huruf ini sehingga tidak tersentuh dengan tinta? Oh tidak. Oh jadi kalau begitu kita tidak punya kesempatan, tidak ada ruang yang kita bisa lari untuk bersembunyi dari Allah Subhanahu. Kalau sudah demikian adanya, mau ucapan, mau sikap, mau perilaku, itulah lahir dari kesadaran Sidratul Muntaha itu. Jadi kembali bahwa di dalam berisra Mi'raj, seperti apa keyakinan kita? Apakah Muhammad berisra dan Mi'raj hanya ruhnya saja? Oh tidak. Disepakati ulama, jumhur ulama berkata, Rasulullah berisra dan Mi'raj fisik dan rohnya. Kenapa bisa terjadi begitu ya? Itulah maunya Allah, asra. Allah yang punya mau. Di luar kemampuan kita, keluar dari hukum sebab akibat. Jadi bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj itu jangan di surah Isra saja yang dibaca, baca juga di surah Najm. Apa namanya Mi'raj? Mi'raj itu tempat naik, araja, naik. Ada dalam surah Al-Quran itu suratul Ma'arij. Suratul Ma'arij artinya tangga-tangga untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penjenjangan-penjenjangan. Nah, lebih banyak persoalan rohaniahnya ini adalah ketika Mi'rajnya. Karena ini perjalanan rohaniah. Tapi bukan berarti menafikan fisiknya. Karena jelas dalam hadis
Rasulullah bermi'raj bersama roh dan jasad. Itu pendapat jumhur ulama. Ada sebagian kecil ulama mengatakan itu roh, tapi itu tidak artinya bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira inilah yang perlu kita cermati di dalam sebagian kecil yang bisa kita cermati dalam Isra Mi'raj. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa minum ini padahal air hangat. Lupa minum air hangat.